Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bissalati wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Hadirin hadirat yang bahagia, alhamdulillah hari ini saya bisa hadir kembali. Sini saya ini yang ketiga kali di sini. Pertama kajian subuh, yang kedua bulan Muharram, yang ketiga kali ini. Alhamdulillah bisa hadir kembali. Dan mudah-mudahan nikah kita, pertemuan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bahagia. Sebelum saya mulai kajian kita, ini kajian pesanan dari TKM sini. Saya nggak tahu ini kita siapa, Pak Mahasiswa atau Salih. Minta ke Umar. Saya kira mungkin ada jamaah Nabi Umar sini. Banyak. Yang Nabi Umar banyak. Oke, jadi setelah saya baca ini, ya saya sempat bikin paparan sebetulnya. Nanti saya kirim setelah saya kajian. Ada satu, ini karena kita punya presiden baru, punya pemerintahan baru. Saya ingat satu kaul sangat indah sampai kita kaji ini, yaitu kaul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, "Lau alimtu, kalaulah aku tahu, annali, bahwasanya aku memiliki dakwatan mustajabatan, kalau aku tahu bahwasanya aku memiliki doa yang mustajab, aku memiliki satu doa yang mustajab, la sarabtuhu, niscaya akan aku gunakan doa tersebut, liwalil amri, untuk mendoakan pimpinan kami. Lianna, kenapa? Karena doa untuk pimpinan kami itu fi solahihi, kebaikan mereka itu solah rakyati, akan berdampak pada kebaikan masyarakatnya atau warganya. Hadirin, saya tanya dulu antum, kalau antum punya doa satu mustajab, kira-kira yang minta apa? Halo, hei, kata Allah, hei, setiap ente punya doa satu mustajab, minta apa? Kawin lagi. Minta apa aja? Hah? Kira-kira minta apa? Minta? Itulah bedanya kita dengan orang ulama-ulama luar biasa itu. Ya, mereka itu mampu menangkap kemaslahatan yang lebih banyak dibandingkan itu. Makanya Imam Ahmad mengatakan, kalau aku punya doa yang mustajab satu, aku doakan untuk pemimpin. Kenapa? Karena kebaikan pemimpin itu berdampak untuk kebaikan umat. Namun kita begitu, ya. Makanya ulangi yang kemarin beli siapa-siapa, sudah resmi satu itu sudah kita dukung, kita doakan kebaikan mereka, kebaikan bagi kita. Itu ya. Besok Depok siapa di sini? Ya, siapa terpilih, itu yang kita doakan. Itu ya. Sudah tinggalkan perbedaan-perbedaan itu untuk kedamaian, kemaslahatan, kenyamanan kita membangun umat ini. Memang sih kebaikan pimpinan atau pemimpin itu berkelindan dengan kebaikan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya baik, ya pemimpin baik. Masyarakatnya PA, ya pemimpin PA. Bisa jadi begitu hadirin. Enggak. Ada satu kisah cukup menarik. Satu saat Ali bin Abi Thalib datangi oleh seorang. Dia mengatakan gini, "Ya Ali, kok masa ente memerintah sekarang, ketika antum jadi khalifah itu beda. Zamannya Abu Bakar beda samanya Umar bin Khattab. Zaman Abu Bakar, Umar jauh dari fitnah. Kok ketika ente jadi khalifah, jadi pimpinan, fitnah di mana? Di mana-mana." Apa kata Ali? Ini Ali nggak tahu ini. Dulu waktu Abu Bakar sama Umar mereka memimpin, yang dipimpin orang-orang kayak gue. Kata Ali,
Yang itu orang kaya gue. Nah sekarang banyak fitnah, gue jadi orang kayak lu. Kayak itu, enggak. Fitnah muncul karena jadi orang kayak lu gitu. Lu pada kayak gampangnya begitu. Makanya berkelindan dua-duanya, kita kudu baik, pemerintah juga kudu baik. Kita saling mendoakan, gitu ya. Contoh dari kaul dari siapa? Imam Ahmad bin Law alimtu annali da'watan mustajabatan la sarabtuhu liwalil amri. Kenapa? Karena fi salahihi, dalam kebaikan yang ada pada pemimpin itu akan berdampak pada salah ra'iyah, berdampak pada kebaikan masyarakat umat. Kita doa gitu ya. Mau nggak? Gimana juga sih? Mau nggak? Nah, doain dan gimana doain satu nggak? Ya, doain yang cakep-cakep, gitu ya. Oke. Sekarang kita ngaji Umar bin Khattab. Hadirin. Khalifah Umar Khattab, masya Allah. Ini khalifah yang keren, ya. Meskipun memang berbeda dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tetap sahabat Nabi yang paling mulia. Duanya Umar bin Khattab. Tapi dua orang ini sama-sama keren, ya. Kalau antum tanya kelebihan di antara mereka berdua, antum buka dalam kitab. Nah, kebetulan kitab ini. Ini sama warnanya dengan bajunya Ustaz Salim. Ya. Kitab ini apa? Satu saat Rasulullah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, sifli an Abi Bakar. Ya, terangkan Abu Bakar gini. Kemudian wasifli an Umar ibn Khattab. Apa kata Jibril? Sifat Umar Khattab itu satu sifat apa namanya? Yang ada pada Abu Bakar itu cuma ada satu pada Umar bin Khattab. Artinya apa? Abu Bakar lebih mulia. Artinya melihat keduanya sahabat Nabi yang keren, sama-sama memiliki keistimewaan. Kita tidak membandingkan lebih dalam daripada itu, tapi kita akan mengkaji keistimewaan salah satu sahabat Nabi yang Rasul mengatakan, Allahumma a'izz Islam, ya Allah tegakkan, jayakan Islam ini dengan dua orang, ya satunya Abu Jahal, satu lagi Umar bin Khattab. Ternyata Allah lebih itu Umar Khattab yang jadi muslim. Hanya keren. Alhamdulillah Rasulullah punya seorang sahabat namanya Umar bin Khattab. Nah kita baca. Terus saya ahli sejarah, saya yang ngutip dari beberapa kitab dan beberapa sumber. Kitab saya kutip, kitab Tarikh Khulafa Imam Nawawi, dari kitab namanya Umar bin Khattab Tarikhuhu, dan juga apa namanya sejarah Umar Khattab, sejarahnya, dan juga asal dan rahasia-rahasia yang ada pada beliau. Dua kitab dan juga sumber yang lainnya. Umar Khattab itu lahir 13 tahun sebelum tahun gajah, gitu ya. Dan beliau itu beda pendapat dengan para ulama, apakah ibunya itu adalah dari saudaranya Abu Jahal atau bukan. Itu beda pendapat dengan para ulama. Tapi jelas beliau dikatakan beliau adalah punya ibu namanya Hantamah binti Hashim bin Mughirah. Ada yang mengatakan itu adalah saudaranya Abu Jahal. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, beliau itu punya istri 7. Baik pada istri pada zaman jahiliyah maupun pasca beliau masuk Islam, semua total 7 istrinya. Kemudian anaknya ada 13. Ya. Satu yang sangat terkenal namanya Hafsah. Ya, makanya beliau sahabat kerja namanya Abu Hafsah. Berangkat dari itu kemudian para ulama at-tarikh atau mu'arikhin mengkritisi apakah betul kisah yang terkait bahwasannya Umar Khattab membunuh putrinya. Malu kisah ini kan? Kisah menceritakan Abu Bakar Umar Khattab membunuh istri anak perempuannya ketika masih pada zaman jahiliyah. Itu debatable. Ulama-ulama lebih cenderung mengatakan apa? Kisah itu dhaif, sangat lemah dasarnya. Kenapa? Karena putrinya Umar Khattab namanya Hafsah. Dan kita sama paham, Hafsah itu pasca Umar masuk Islam juga masih hidup, bahkan menjadi istri Rasulullah.
Jadi kisah Umar membunuh anaknya ketika zaman jahiliyah itu dipertanyakan oleh para wali, gitu ya. Alhamdulillah kita nggak usah kupas itunya, tapi kita kupas bagaimana kondisi dan karakter Umar bin Khattab pasca dia masuk Islam. Hadirin, ini kalau kajian tarikh mungkin ini. Doa Rasulullah SAW pada Umar, Allahumma a'izz Islam bihaqqi hadain rajulain ilaika bi Abi Jahl atau bi Umar bin Khattab. Alhamdulillah Allah ternyata lebih milik Umar bin Khattab. Beliau itu langsung Quraisy, ya, beliau orang Quraisy, dan beliau itu sejarah masuk Islamnya sama-sama kita paham, ada filmnya malah, ya. Kita bulan puasa kita tonton filmnya, yaitu luar biasa. Umar Khattab seorang yang luar biasa. Beliau itu masuk Islam ya ketika beliau mendapat semacam tugas amanah mandat pasca rapatnya orang masuk Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Umar lah yang mendapat tugas itu. Singkat cerita dia ingin membunuh Rasulullah. Kemudian beliau bertemu Nu'aim, seorang sahabat Nabi yang juga masuk Islam. Nu'aim mengatakan, mau kemana wahai Umar? Singkat cerita Nu'aim mengatakan, saya ingin begini. Kata Nu'aim, wahai Umar, kenapa kau seperti itu? Saudara kamu dan ipar kamu telah masuk Islam, ya gitu kan? Kemudian Umar berangkat ke rumah adiknya perempuan Fatimah. Sampai sana kemudian beliau mendengar orang baca ayat Al-Quran, kan gitu kan? Yang dibaca surah Toha. Ya, singkat cerita terjadi dialog antara Fatimah, bahkan Fatimah ada sempat dipukul, digampar oleh Umar, gitu ya. Kemudian Umar tetap bersikeras ingin mengambil suhuf yang dipegang oleh Fatimah. Katakan oleh Fatimah ini, ada saudari Umar ini, kau tidak berhak memegang mushaf ini karena engkau dalam keadaan kotor. Umar kemudian bersihkan dirinya, kemudian dikasihlah suhuf itu dibaca oleh Umar. Ketika dia baca dia terheran-heran dan terkagum-kagum karena kajiannya, bacaannya, kandungan makna sangat luar biasa. Surat apa namanya? Surat Toha. Ya, saya nggak usah bacakan ya. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litasqa. Toha, tidaklah turunkan Al-Quran ini untuk memberatkan diri kamu. Al-Quran turun tidak membawa keberatan bagi kita. Saya sampaikan pada kajian pertama mungkin, kalau saya lupa, bahwasanya adil Islam hadir ke bumi ini itu untuk apa? Kemaslahatan diri kita, bukan untuk yang lain. Makanya alangkah naiknya mereka-mereka yang mengaku Muslim tetapi mereka tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena perintah Allah dan Rasulnya sejatinya untuk kemaslahatan diri kita. La tanfa'u ta'atuka wa la tadru ma'siyatuka. Innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaih. Tidak ada manfaatnya ketaatan kalian. Tidak ada bahayanya kemaksiatan kalian. Sejatinya ketika Allah memerintahkan kalian untuk melakukan ini dan Allah melarang kalian untuk meninggalkan ini, lima ya'udu alaih, semuanya untuk kebaikan, kemaslahatan diri kita. Makanya ma'anzal Quran ditasqa, Al-Quran diturunkan bukan untuk yang memberatkan kalian, tapi untuk mempermudah hidup kita, untuk kebaikan diri kita. Umar baca, orang Arab langsung paham mana ini. Baca lagi subhan, singkat cerita kemudian dia bertanya di manakah Muhammad itu. Fatimah ditanya, Fatimah kemudian menjawab ada di Darul Arqam. Kemudian Umar berangkat menuju ke sana, sampai sana kemudian dia mengetuk pintu, kemudian beliau datang, ketemulah dengan sahabat Nabi yang lain. Singkat cerita, ala kulli hal Umar kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu annaka ya Muhammad rasul. Itulah kalimatnya muncul. Ketika Umar hadir masuk Islam di situ, membawa perubahan besar untuk dakwah Islam. Karena Umar mengusulkan supaya dakwah nggak sembunyi-sembunyi lagi, dakwah terang-terangan. Itu luar biasa, kan? Membawa dampak luar biasa. Karena siapa yang berada sama Umar Khattab? Gua gede, mantap orang kayak saya gitu. Saya kecil, luar biasa Umar itu, jago berantem, oke, pedang, oke, luar biasa. Tandingannya kan cuma Hamzah, Sayyidina Hamzah. Makanya ketika Umar datang ke Darul Arqam, yang ada Hamzah dulu. Kalau macam-macam
Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Dr. Syekhallah Al-Muti, kenapa Rasulullah hijrah kota Madinah diam-diam sementara Abu Bakar terus terang? Bukan Rasulullah takut, bukan gitu ya. Kok Rasulullah takut, Umar nggak begitu ya. Rasulullah itu kenapa diam-diam berangkat hijrahnya sembunyi-sembunyi? Karena beliau bawa misi risalah, membawa dakwah. Kalau beliau terbunuh, berhentilah dakwah Islam. Kalau Umar terbunuh, dakwah Islam nggak berhenti. Jadi jangan ada sinakutnya. Itu yang ditangkap oleh Syekh Dr. Syekhallah Al-Muti terkait omongan-omongan yang tidak benar. Yang mengatakan Rasulullah lebih penakut dibanding Umar, enggak. Tapi Rasulullah karena bawa misi itu mengatur strategi bagaimana berusaha sampai di kota, bukan penakut. Nah Umar karena temperament seperti itu terus terang beliau diumumkan. Kali Umar kalau meninggal terbunuh tidak bawa dampak apa-apa buat dakwah Islam, nggak akan berhenti. Tapi Rasulullah ketika hijrah terbunuh berhenti dakwah Islam. Umar umumkan. Orang-orang kafir Quraisy, aneh besok mau hijrah kota Madinah. Siapa yang ingin istri jadi janda, anak yatim, ada pin gue. Oh enak. Sampai kayak gitu. Siapa yang mau ada pin? Sebab itulah Umar. Keberaniannya, ketegasannya, masya Allah. Oke ya. Ini kajian taris kok ini. Saya nggak usah banyak-banyak ini. Oke, terus. Sekarang sikap Umar nih yang keren. Kita kan mengerti ibrah temanya, tidak mengkaitkan satu. Antum baca aja nanti di kitab Tarikh Khulafa, sehingga saya terjemahannya kitab itu Tarikh Khulafa dan juga biografi Umar. Atau kalau baca baju Umar yang agung itu karanya Haikal ya. Itu juga luar biasa sekarang membaca kitab-kitab itu ya. Tapi kadang-kadang kita masih baca buku soalnya sih. Kita lebihnya baca ini dibandingkan baca buku, apalagi tebal, praktis aja. Alat melihat dari informasi Google silakan saja. Tapi pesan saya dari website yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Umar menjadi khalifah setelah Abu Bakar Siddiq. Perlu pahami, Umar itu diangkat. Itu sepakat para sahabat saat itu. Mereka membaiat. Tapi sebelum tunjuk oleh Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar minta pendapat sahabat yang lain seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Bagaimana pendapat kalian? Meskipun ada sebagian sahabat tidak setuju, kenapa? Karena khawatir dengan sikap keras Umar. Ya Abu Bakar, kalau Umar diangkat jadi khalifah, saya khawatir dia akan keras begitu macam-macam. Ada seperti itu memang. Tapi Allah melihat kemudian sahabat sepakat pasca wafatnya Abu Bakar, Umar lah yang menjadi khalifah. Dan ketika beliau menjadi khalifah, beliau menggelarkan dirinya sebagai Amirul. Itulah pertama kali kalimat Amirul muncul, yaitu pada masanya Umar bin Khattab. Itu ya. Jadi beliau diangkat jadi khalifah dan ijma' para sahabat. Dan itu terlihat saat para sahabat membaiat Umar bin Khattab. Sikap Umar menjadi khalifah. Nah ini penting nih. Bakal pimpinan, ketua RT, RW, wali kota dan sebagainya, presiden juga. Apa? Melarang warganya menggunakan fasilitas umum milik negara. Halo? Menggunakan fasilitas umum milik negara. Masya Allah. Ini kadang-kadang kita mohon maaf, ya Allah. Punya mobil pemerintah plat merah dipakai buat kepentingan. Ada yang begitu nggak? Ada nggak? Ada nggak? Enggak ada. Sekarang nggak ada, karena nggak ada. Minta rahasia. Platnya diganti. Diganti? Itu. Nah, ini kayak apa kayak gitu? Ini kisah mau. Masya Allah. Contoh kisah ini saya baca di biografi Umar ya. Masya Allah. Jadi satu saat anaknya Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar itu punya beli ontaknya begeng, atau begeng kan? Apa begeng? Tahu juga maksudnya, begeng, ontanya begeng. Kemudian onta itu dibawa sama dia ke satu padang rumput
yang memang pasti punya anak, punya umum, siapa aja boleh menikmati. Singkat cerita, onta itu jadi gemuk. Pas jadi gemuk, enggak. Umar satu saat pas jalan melihat, ini ke onta beda tidak onta yang lain. Umar tanya, punya siapa onta? Orang-orang mengatakan itu punyanya Abdullah bin Umar, punya anak gue. Iya, dipanggil dulu sini. Panggil dulu aja. Dipanggil datang. Kenapa ya Amirul Mukminin ya Abi? Ini onta gimana ceritanya? Onta lu beda sendiri. Singkat cerita, orang katakan jual onta kamu, kemudian modal kamu ketika engkau beli onta yang masih kurus untuk kamu. Kelebihannya dari yang kau jual masuk ke Baitul Mal. Kenapa? Karena saya yakin ketika onta kau makan itu jadi gemuk, orang-orang hati-hati. Itu ontanya anaknya presiden, itu bunyinya. Itu ontanya khalifah, jangan dimacem-macemin. Saya kata itu, makanya nggak mau saya jual. Modal kamu ambil, kelebihannya masukin ke Baitul. Subhanallah. Halo, keren nggak gini? Itulah dia. Karena nggak mau pakai fasilitas enggak. Sampai kita yang malu ketika Umar Arke datang pada situ pasar Polka, lampu dimati, malu bisa kayak gitu. Subhanallah. Ya, nah ini kalau bisa para pejabat contoh kayak gini. Ya, saya terus terang aja, saya ikhtiar terus terang aja. Paman saya mencoba untuk itu hati itu. Saya itu dikasih mobil dinas oleh kantor. Ketika mobil saya jual untuk kepentingan anak santri ujian negara. Saya punya mobil Avanza ya. Saya punya mobil Avanza. Kemudian waktu awal-awal COVID itu uang negara APBN belum bisa keluar. Kenapa? Karena harus direvisi. Namanya refokusi untuk kepentingan penanganan COVID. Akhirnya Imtihan Watoni ujian negara santri pendidikan dunia formal itu anggarannya begitu. Padahal itu penting. Dan ujian saat itu masih pakai RJK, belum pakai komputer. 2020. Saya tanya teman-teman, ini gimana bawa RJK ke daerah-daerah? Punya uang nggak? Nggak punya. Saya pinjam uang sama sahabat saya 2 orang untuk kepentingan teman-teman berangkat ke daerah. Ketika berangkat, karena saya yakin pasti diganti oleh negara. Singkat cerita, acara ujian selesai, uang negara nggak turun, bingungnya. Sementara yang kita pinjamin kalau lagi ngaji, mau minta sama saya gak enak, tapi kalau dia nggak minta dia, butuh bang ayat kasar. Saya tanya, bang, butuh duitnya? Iya Ustaz, kan Ustaz kok ini lagi kondisi begini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bentar bang ya, agar saya jual lah mobil saya itu. Saya jual ganti itu orang selesai. Subhanallah, uang turun. Ketika uang saya turun dan uang menggantikan uang yang pakai turun, ternyata adik saya lebih butuh dibandingkan saya. Adik saya perempuan terkena kasus karena investasi bodong, sementara uang teman-temannya dia pegang, temannya untuk dia 60 juta. Boleh mah buat dia selesai urusan. Nah itu masa dikasih mobil dinas. Saya nggak pernah bawa pulang, pakai kantor gitu. Kenapa? Karena kalau saya bawa pulang khawatir nanti kepake buat saya untuk ngajar, buat macam-macam, mending ngajar pakai motor. Alhamdulillah kasih mobil sama Habib Fahmi. Itu boleh saya pakai. Itu dikasih mobil untuk kepentingan. Awalnya untuk saya, tapi untuk musola kemudian. Itu boleh saya pakai. Alhamdulillah. Saya katakan untuk musola aja. Saya bisa. Kita ikhtiar, kita berikhtiar. Bukan berarti kita bersih, tidak. Tapi bagaimana kita berikhtiar menjaga diri kita. Kan gitu kan? Itu namanya ikhtiar. Sekali lagi, tidak mungkin kita bisa seperti Umar Khattab, tapi kita berikhtiar semaksimal mungkin, semampu yang bisa kita lakukan. Oke ya. Yang kedua, melarang mengambil manfaat karena kedekatan hubungan keluarga, nepotisme. Ini lagi. Halo, nepo? Kakak ada jauh rumah namanya nepo.
Subhanallah, alhamdulillah. Saya punya para sahabat itu kadang minta sama saya. Sekarang adik-adik saya, junior saya, kamu tahu kan siapa urusnya? Tahu kamu udah urus sendiri. Ya gara-gara ini kemudian mereka mandang saya kalau tidak ingin. Kecuali kalau itu untuk masalah orang banyak, ada masalah. Tapi untuk pribadi, sabar dulu ada. Karena kita khawatir tadi kejadian kayak gitu. Kita pengen sekali lagi hadir, kita pengen ya berikhtiar semaksimal mungkin. Seandainya ada juga kejadian sama kita, yaitu mungkin kita tergelincir sih, bukan sengaja seperti itu. Dalam gitu. Mudah dia termasuk dikatakan oleh para ulama tasawuf, kita adalah zul, yaitu tergelincir kita zil. Apa namanya? Mutadnya itu tergelincir, bukan sengaja untuk berbuat seperti itu. Ya. Kan seorang muslim mukmin itu kalau berbuat dosa, insya Allah kita husnuzon itu berbuat dosanya bukan karena sengaja, tapi terjerumus, kagak sengaja. Ya enggak? Mudah kayak gitu. Amin ya rabbal. Tapi kalau ibadah baik sengaja. Tapi kalau jadi maksiat, mudah-mudahan itu kagak sengaja. Dah aja. Ya. Oke. Padahal sifat-sifat Umar aja. Apa sih Umar? Syiddatul khawfi min ta'ala bi muhasabati anfusi. Umar itu sangat takut pada Allah. Bahkan beliau itu senantiasa bermuhasabah, introspeksi dirinya. Dan beliau sangat suka ketika apabila ada orang sih dia. Ada kaul kata Imam Ghazali apa? Umar mengatakan rahimallahu imra'atan atau rahimallahu imra'an. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang ahda ilayya uyubi, orang yang berikan kepadaku petunjuk, menjelaskan kepadaku tentang aib-aib. Jadi Umar itu sangat senang kalau ada orang menunjuk dia, enggak ngasih tahu aibnya dia. Umar. Kalau kita nggak bisa begitu. Kira-kira mana ya? Halo, marah nggak? Apa lu kata enak aja lu, gue kipeng lu. Ya, tapi tolong terang, ketika kita ingin menunjuk orang tentang aibnya, ada prinsip jangan mempermalukan dia. Makanya kalau pengen menunjukkan kepada orang itu jangan depan umum. Ketika ngobrol kayak gini, gitu ya. Kalau depan umum kita tunjuk malu dia, itu namanya menjatuhkan harkat dan martabat diri orang. Nggak boleh, gitu ya. Ya, ada kasus saya. Ketika saya sholat Jumat di salah satu masjid di Bogor, khatibnya keliru, Ustaz. Baca ayatnya keliru, salah. Baca hadisnya salah. Saya waktu itu jadi makmum di masjid itu. Khotib berkata aja bahwasanya hadis itu jamaah di antara yang hadir itu ada pakar-pakar hadis, ada bapak profesor, guru besar kumpul di situ karena kita bikin acara. Yang nggak profesor, yang nggak tetap cuma satu, Ahmad Rusdi aja kumpul. Jadi ketika saya sholat Jumat, enggak, kemudian saya hampiri Ustaz ini ngobrol di ruangan kursi. Saya nggak mau ngobrol umum, saya ajak Ustaz, mohon maaf, sama gitu Pak. Apa mungkin telinga saya kurang bagus pendengarannya, atau mungkin sistemnya kurang bagus? Coba tolong Ustaz baca hadis yang Ustaz baca tadi. Dia baca mana? Ustaz baca lagi sekali lagi, tolong baca lagi. Ustaz punya contekannya? Ada, baca lagi. Salah Ustaz, nggak begitu bacaannya. Saya terangkan gini. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Yang kedua Ustaz, saya pengen antum baca surah, yang antum baca surah tadi. Yang harusnya pendek dia baca panjang sama dia, dan itu berubah makna Al-Quran. Itu pakar. Ustaz, itu bukan panjang, itu pendek. Wala saufa, bukan wala saufa. Kalau wala saufa, la jadi apa? Kata dia, la-nya nafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan la nafi. Saya jelaskan, paham, Masya Allah, terima kasih, senang dia. Kakak marah, karena kita kakak perlu. Ketika saya pulang, kembali ke tempat acara,
kumpul dengan profesor itu, dengan guru besar, dan beberapa teman-teman dokter-dokter. Ada teman saya, Profesor Isom namanya. Karena saya harus cerita itu orang khotib. Itu begitu urusan ente lah. Ente serangan yang begitu. Kalau udah aman sudah. Tapi ingat tidak kita pernah. Nah kayak kemarin itu adanya. Oke ya. Muasabah silakan. Ya, makanya hadirin. Kadang-kadang tidak sedikit orang mengatakan ya akhi, apa kelemahan saya? Silakan kau tunjukkan. Tunjukkan kepadaku, jangan kau tunjukkan pada orang lain. Itu Allah seperti itu. Ya, oke. Umar sangat suka in Allah imra'an ahla ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang-orang menunjukkan kepadaku tentang kekurangan atau aib. Makanya Umar katakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maklum kalimat itu. Gitu ya. Kalau kata Dr. Buti ketika menerangkan ini, sehingga saya ketika saya ngajian beliau itu, orang yang muhasabah itu kalau bisa setiap hari, tiap hari menjelang tidur dia muhasabah, introspeksi dirinya. Hari ini banyakkan kebaikan kita atau banyakkan buruk kita. Kalau banyak kebaikan kita, alhamdulillah. Tapi kalau banyakkan buruk, segera istighfar. Menjelang tidur, so besok kita termotivasi untuk memperbaiki kita. Itu ya. Yang kedua apa? Zuhudnya. Masya Allah. Antum lihat di filmnya lah. Ya. Bagaimana Umar tidur di pos ronda, enggak? Bagaimana pakaian dia seperti itu. Ya. Itu masih seperti tipenya. Masya Allah, Umar datang ke masjid itu karena bahkan satu saat terlambat karena pakaiannya belum kering gitu. Ditungguin sama sahabat, mana Umar kamu ini, ternyata pakaian belum kering. Subhanallah, itu banyak gitu. Kisah-kisah kayak gitu. Bagaimana sosok sangat sederhana, ya. Dia bahkan karena kalau orang belum kenal sama dia, kalau lagi dalam dua disangka pembantunya malah Umar, yang bosnya malah pembantunya. Ada gitu. Saya pernah ngalamin saling diundang oleh Nabi satu masjid. Pakaian saya kan begini aja, nggak pakai dayangan. Yang Nabi saya pakai gomis, pakai gitu. Disangka dia ustaznya, sedih aja. Ngalamin. Pas itu kemudian anaknya kan anak muda yang terima kita kan, enggak pas saya ke masjid, pas setelah pas selesai kata anak muda, maaf ya Kiai, keliru, nggak apa-apa, memang kita main. Inilah manusia. Nah kayak Umar kayak gini, gitu. Masya Allah. Ya singkat cerita. Oke. Berikutnya lagi, waroknya, subhanallah. Ya, waroknya Umar, kehati-hatian beliau dalam hidup ini. Kan gini, ada satu kaul saya dapatkan itu di kutipan kot di salah satu kalender bahasa Arab. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, wa man kathura khata'uhu qillah haya'uhu atau qalla haya'uhu. Waman qalla hayau qalla wa'u, waman qalla wa'u dakhalanna. Siapa yang banyak omongnya biasanya banyak kelirunya, salahnya. Dan siapa yang banyak salahnya maka sedikit rasa malunya. Dan siapa yang punya rasa malu sedikit sifat waroknya. Dan siapa sedikit sifat waroknya maka dia pantas masuk neraka. Masih kata-kata yang banyak yang bercanda, kata-kata yang maksudnya mendalik. Tapi kalau kayak kalian begini kan banyak ngomong nggak dosa insya Allah. Masih diam aja. Saya tanya mantu, banyak mana ngomongin saya mantu? Banyak saya kan? Kira-kira banyak salah, banyak benar nih. Nah, tapi kalau mampak ada masalah. Kadang-kadang ada kita ngomong yang ataluan. Itu katakan mangkaf lo kalamu, kasro atau gitu ya. Oke. Nah, ini kata-kata awal. Umar ketika istrinya Umar saat waktu itu, ya, namanya apa namanya butuh yang namanya menimbang minyak kasturi seperti itu. Kemudian Atika istrinya ingin nolong. Nama istrinya Atika ingin nolong. Ya sudah saya tolong. Kata Umar, jangan kalau kamu nolong. Kenapa? Saya khawatir ketika engkau menimbang minyak kasturi ini, ya enggak, kamu nanti pas sengaja kamu ambil, kamu lap air kamu ke baju kamu. Sampai kayak gitu. Itu cuma begitu bukan banget orang kayak gitu ya. Khawatir apa? Khawatir ada barang yang bukan miliknya dipakai untuk keluarganya. Itu Umar bin Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa kayak gini ya. Masya Allah. Tawaduknya, itu keren tawaduknya. Antum melihat bagaimana beliau sangat tawaduk dengan para sahabat dan juga bagaimana beliau, Masya Allah, ya. Dan ke ilmu, kerahimannya, kesantunannya satu-satu ini.
ketika beliau lagi keliling sampailah beliau perbatasan. Ketika di perbatasan itu beliau menemukan ada satu tenda baru di perbatasan itu. Kemudian beliau hampir pelan-pelan, ternyata di tenda baru itu ada seorang ibu yang lagi melahirkan, lagi menjerit merintih karena proses kelahiran. Kemudian Umar tahu seperti itu, dia tanya sama suaminya, siapa kau? Saya orang Badui. Kenapa? Saya lagi butuh gini-gini karena istri saya melahirkan, makanya saya perang tenda di sini. Umar segera pulang menemui istrinya. Berkata Umar, wahai istriku, siapkan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk membantu seorang ibu melahirkan di sana. Singkat cerita, Umar sampai sana, istrinya membantu wanita tadi melahirkan, selesai. Sampai selesai, kemudian ini orang Badui nggak tahu bahwa saya bantu dia Amirul Mukminin. Kata Umar, besok pagi, hingga setelah akhirnya mendingan kondisi kamu silakan temui saya di sini. Baru dia tahu bahwasannya yang ngasih bantuan dan yang bantu proses kelahiran istrinya adalah istri Amirul. Agak takut dia orang ini. Kata Umar, biasa-biasa aja bro, kasih aja. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya mendapatkan amanah menjadi khalifah, amanah menjadi Amirul Mukminin. Kisah nyata. Bagaimana kemudian Umar keliling juga satu saat, ini yang keren. Ketika dia keliling, menemukan satu rumah ada seorang ibu sama anaknya sedang diskusi ngobrol. Enggak, Umar dengar soal itu. Kata istrinya, kata ibu, ya nak, wahai anakku, tolong kau campurkan susu itu dengan air untuk kita jual besok. Kata anaknya perawan, enggak Umi, enggak boleh. Khalifah Al-Mu'minin mengatakan tidak boleh mencampur susu dengan air. Kata ibunya, Umar enggak tahu. Umar enggak tahu dia tercampur air susu itu. Umar mendengar omongan itu dari belakang rumah itu. Kata saya, ibu Umar enggak tahu. Kata sang anak perawan ini, ya Umi, meskipun Umar tidak tahu kita mencampur air dengan susu, apa kita mengkhianati perintahnya? Ketika dia tidak tahu, tetap kita laksanakan. Bukan Allah Maha tahu. Singkat cerita, Umar mengatakan kepada Aslam itu membantunya, ya, khadimnya. Aslam, kau tandai rumah ini. Ya enggak. Besok kau cari informasi siapa punya rumah ini. Apakah dia janda dan anak perempuan itu siapa namanya? Singkat cerita, Aslam dari informasi, besok dia melapor bahwasanya rumah seorang di Sitak itu adalah rumah seorang janda dan anak seorang perawan. Akhirnya Umar Khattab memanggil anak-anaknya, ada Abdullah, ada Asim, ada Ubaidillah. Dipanggil, dikumpulkan. Siapa dari kalian yang mau kawin? Gitu. Hebatnya. Saya punya anak perawan itu boleh juga. Siapa dari kalian yang mau nikah? Kata Abdullah, ya Abi, saya punya nikah, saya punya istri. Ubaidah, saya istri. Kata Asim, saya yang belum kan Abi. Nah, gitu. Asim, kau nikah sama anak perawan itu. Ayat kejujurannya, kesayangannya. Masya Allah. Antum tahu dari setelah Asim menikah dengan perempuan ini, perempuan ini melahirkan seorang putri yang berarti cucu Umar bin Khattab. Dari perempuan ini ada lagi mengatakan lahirlah seorang putri. Ada lagi mengatakan bukan. Dari perempuan ini lahirlah seorang yang terkenal dalam Islam. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Ternyata bibit itu kan, halo bibit. Makanya orang Sunda mengatakan bibit, bobot, bebek. Kalau bobot apa bobot? Rak. Apa sih bobot apa sih sebenarnya? Kalau bibit paham saya. Bobot sama. Dan itu persis seperti kisahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang ayah Idris menemukan apel di sungai, dia makan, kemudian dia santar bantuan-bantuannya, dia cari beli apel, ketemu, kemudian Imam Idris mengabdikan di situ karena diminta untuk membayarnya. Kemudian setelah itu mendapat hadiah nikah sama seorang putri yang kata majikannya ini, wahai Idris, kau akan aku nikahkan sama anak perawanku, tapi anak perawanku buta, anak perawanku bisu. Itu mengatakan tidak apa-apa karena sebagai konsekuensi penebus dosa saya karena makan apel tanpa izin. Tapi itu apel yang gelinding, apel yang jatuh di sungai. Nggak apa nikah. Ketika nikah pas datang malam pertama kaget Idris.
Ternyata apa? Kita dapat nikahi cantik yang luar biasa. Sampai kata Idris, ini bukan bini gue, kan bini gue katanya buta, bini gue bisu. Ngomong sama tuannya, gimana ayah gini-gini? Wahai Idris, anak saya itu buta karena matanya tidak pernah melihat sesuatu yang haram, insyaallah. Anakku bisu karena makmur, tidak pernah berkata gibah dan sebagainya. Itu yang maksud bisu sama nikah. Dari setelah seorang anak yang harus sapi, kisah ma'ruf sih, kalau bisa kisah seperti itu. Sama Umar kayak gini, terus ya, oke ya. Terus berikutnya, apalagi Rasulullah itu singkat cerita istimewa Umar. Pertama, Rasulullah muji beliau. Yang kedua apa? Ibtalu wa basyirul jannah. Umar sahabat Nabi yang dikabarkan masuk surga. Ingat, di antara sahabat Nabi yang masuk surga Umar bin Khattab. Ya. Bahkan yang ketiga penting lagi, setan takut sama dia. Bayangin, setan takut sama dia. Kalau kita setan bukan takut, dengar sama kita. Terus, ya Ibnu Khattab, wahai Umar Khattab, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku ada tangannya, malakiyak syaitan, tidak setan ketika bertemu engkau salikan di satu jalan, fajjan ila salaka fadan ghairu fajika, maka setan itu akan menghindar, dia mencari jalan yang lain. Jadi seandainya Umar lewat jalan Haji Asmawi, Umar lewat jalan Haji Asmawi, ada Umar situ lewat, setan oleh Asmawi nggak jadi, dia jalannya saking takutnya setan. Bayangkan. Kenapa? Karena keteguhannya, ketegasan yang luar biasa nih, Masya. Ini menggambarkan betapa karakter Umar sangat luar. Ya kita mungkin ya jauh lah, kita nggak bisa seperti Umar lah, ya. Karena setan itu sama kita dekat banget, jangankan jalan, lagi sembahyang aja setan dekat sama kita. Ya, serius nih, lagi sembahyang setan godain nggak? Godain, kadang-kadang pas sembahyang ngajak kakak, nanti saya lagi begitu aja setan godain kita. Kalau Umar kagak, harus ada, Masya Allah, gitu ya. Nah ini terakhir, bab terakhir. Kita kan yang penting aja. Ada bab yang terus oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Tariqul Akhlaq. Namanya bab fasal khusus, namanya fasal muwafaqat. Apa muwafaqat? Muwafaqat itu fasal yang ditulis oleh Imam Nawawi terkait ayat-ayat Al-Quran yang turun karena sebab umat. Dia tidak sedikit, ada mengatakan Islam 20 ayat, ada mengatakan 5 Allah. Tapi yang tidak ialah tidak sedikit ayat Al-Quran yang turun karena omongan umat. Apa misalnya? Ya, ketika Umar, bisa bacakan kasus khamar. Umar mau Nabi, alangkah baiknya yang khamar itu diharamkan. Terus ayat innamal khamru wal maisir ansab. Najis. Terus ayat itu. Ya, yang kedua, ketika Umar melihat satu malam, beliau melihat ketika jalan, melihat ada seorang wanita, dia dikenali. Kenapa? Karena pembantu tak pakai hijab. Karena udara Umar nama para Rasulullah. Ya Rasulullah begini. Alangkah baiknya wanita muslim pakai hijab. Itulah ayat Al-Hajab itu. Mensupport pendapatnya Umar. Salah seperti itu. Itu beberapa hal terkait dengan ayat-ayat yang turun kepada Umar, yang turun karena sebab perkataan Umar. Artinya Allah itu merespon ungkapan pernyataan Umar bin ya. Terus yang terakhir, nah dia, saya nggak usah baca semuanya. Hal-hal yang dilakukan oleh Umar, keren. Umar yang pertama kali bikin kalender Islami berpatokan kalender Hijriah. Itu Umar pertama kali. Mari dikatakan al-hijratu farqat bil haqqi wal batil. Itu Umar yang ngomong. Maka dijadikan patokan sebagai kalender Islam. Itu Umar yang pertama kali memerintahkan. Yang kedua, Umar juga yang pertama kali memelopori terjadinya Baitul Mal, membangun Baitul Mal. Yang ketiga, Umar juga yang pertama kali memerintahkan salat tarawih berjamaah. Sehingga akan masuk pada bab bid'ahnya tuh ya. Sehingga akan masuk. Antum ada tarawih berjamaah enggak? Ada enggak berjamaah? Salat tarawih. Adakah berjamaah salat tarawih? Ada. Satu juz. Enggak. Oh, sebulan enggak apa-apa.
Ya, kawan-kawan nggak apa-apa, satu hari bisa 1 juz. Ya, diumumkan jamaah besok kita satu hari 1 juz. Saya yakin nggak datang. Orangnya makin dikit. Tapi saya perlu kita bentuk itu. Sebulan sekali aja bikin. 1 bulan 1 kali, sholat tarawih 1, merasakan nikmatnya. Kalau mau tanggal 17 atau tanggal 27 diatur sekali buat kayak gitu. Nah, umat yang pertama kali sholat tarawih satu berjamaah itu. Zaman ini nggak ada sebelumnya. Gitu ya. Jadi ya kalau ngomong bid'ah ya tapi saya akan bagi bid'ahnya. Nikmat bid'ah haji kata Allah. Inilah nikmat bid'ah. Karena kajian itu nanti masuk pada kaidah usul fikih. Ya. Karena itu terkait dengan akar nanti. Sesuatu yang Rasulullah tidak melakukannya, apakah boleh atau tidak? Itu kajian seperti itu. Nanti kalau kita baca dalam kitab Husnul Tafahumi Wadaki Limas Ali At-Tarki, karangannya Syekh Al-Ghumari, dari Al-Ghumari begini bunyinya. Selalu mengkaji, terus kamu mengkaji itu ya. At-tarku laisa hujjatun fi syar'ina. La yaqtadi man'an wala ijabah. Wa man yabtaghi hadzan bi tarki nabiyina wa ru'ahu sadiqan wa sawaba qad dhalla an nahjil adillati kulliha wa akhta'a hukma sahihan wa khaba kama qala fi kita. Itu kajian kayak gitu. Saya akan kaji itu ya. Kajian dengan antar. Yang berikutnya, mengawasi kondisi rakyat di malam hari. Jadi belusukan zamannya umat. Jadi ketika Jokowi jadi gubernur DKI, belusukan itu terinspirasi oleh umat, saya kira. Belusukan biasa itu belusukan. Keren, zamannya umat biasa berjalan sama Aslam dampingnya sama pembantunya itu atau yang lainnya. Masya Allah. Apalagi memberi hukuman kepada orang yang hujat. Jadi kalau ada orang hujat diberi hukuman. Umar mulai menyisap khobar dengan 80 kali deraan. Melarang kawin mut'ah. Nggak boleh jauh. Tahu kawin mut'ah? Oh tahu. Pokoknya kalau bisa ngomong kawin tahu lah. Ya, kawin mut'ah itu kawin apa bahasa kita? Kawin kontrak. Di puncak. Tahu tidak ini? Katanya ada kawin kontrak di puncak itu. Nggak boleh itu, nggak boleh kawin puncak itu ya. Menjual umul wala nggak boleh. Umul wala itu apa? Mantan budak yang melahirkan anak dari majikan itu harus dijual. Membuka manusia untuk melakukan sholat jenazah yang saya bahas. Membangun kantor-kantor administrasi, membuka kota-kota besar, membawa makanan dari Mesir laut Irak ke Madinah. Luar biasa. Banyak yang dilakukan Umar dengan masya Allah. Yang terakhir apa? Umar yang pertama kali menjadikan cemeti campuran sebagai alat menghukum manusia. Yang diduga, patut dikira, patut diduga berapa pelanggaran Umar menggunakan. Di dalam kitab Tabaqatnya Ibnu Sa'ad. Keistimewaan Umar sudah selesai. Nah ini nasihat Umar. Antum bisa juga saja nasihat besar yang luar biasa terkait dengan bagaimana kehidupan dunia ini. Ya itu banyak, saya usah bacakan. Nah terakhir karomah Umar. Percaya nggak karomah? Saya tanya dulu. Percaya karomah? Ayo. Percaya nggak karomah? Nggak percaya? Antum baca dalam kitabnya apa Imam Nawawi ya, seluruh pada Imam Nawawi lah ya, Imam Nawawi tak ulapanya. Jadi ada karomah Umar. Yang ada kitab itu karomah Umar terkait dengan Sumainil. Jadi ketika Amr bin As menjadi gubernur muhafiznya Iskandaria Mesir saat itu ada kebiasaan orang-orang Mesir. Itu ketik Sumainil itu katanya kering, gitu ya, kering. Dan kalau kering itu kebiasaan mereka itu mengkorbankan seorang gadis perawan untuk dikorbankan Sumainil. Dan biasanya kalau terjadi, kata mereka itu Sumainil berair, ada airnya. Nah, kata Amr bin As ini tidak boleh, Islam melarang yang gini-gini. Tidak begitu kata Amr bin As. Akhirnya Amr bin As kirim surat pengaduan kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, ya Amirul Mukminin, kondisi begini. Umar kemudian nulis surat untuk Sumainil. Halo, ada di kitab Tarikh Khulafa itu. Ya, nulis surat pada Sumainil. Cuma saya nggak screenshot kitabnya.
Apa kata Umar? Sinar gini, wahai Nil, kalau engkau benar-benar sebagai makhluk ciptaan Allah, aku adalah Amirul Mukminin. Enggak. Aku mohon kepada engkau, setelah engkau menerima surat ini, kalau bisa bunyinya, aku perintahkan engkau untuk punya air, mengalirkan air. Dibaca Amalun Nas. Ini Umar gendeng juga, langsung aja kasih gini. Begitu kan begitu, ada aja. Ini piye gitu. Ada utusannya, ambil ya Amalun Nas. Kata Amirul Mukminin, cemplungin aja, gimana kau banyak ngomong. Dimasukin saat itu ke sungai. Semenjak itu sungai nggak kering lagi. Kita bawa apa? Kalau mah kadang-kadang ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Saya ngalamin. Saya ngalamin, saya punya guru namanya Syekh Al-Fattah Al-Bizr, almarhum Bapak Mufti Hanafi, Damaskus Suriah. Masya Allah, saya kalau ingat beliau sedih karena ketika saya pulang ke Indonesia, beliau itu saya betul beliau mau mengajar kami karena usia ada 90 tahun lebih, 100 tahunnya. Beliau jalan tertatih-tatih. Biasa kan kalau orang tua itu jalan agak kayaknya apa namanya, agak ngebutih, tetap begitu. Beliau jatuh, tangannya patah. Ketika tangannya patah, Masya Allah, di Damaskus itu kan nggak ada jinanya, nggak ada cimande, nggak ada. Apa terjadi? Anak beliau dokter datang, perban dari sikit. Ini yang keren Pak. Apa sih? Anaknya sama guru, kan beliau kan guru paling tua, Mufti Hanafi, punya murid-muridnya ahli Syekh Ismail Azhar-Bibi, itu murid-murid beliau. Ya, kata murid beliau, ya Syekh, antum istirahat saja, biar kami yang menggantikan. Apa kata Syekh Abdul? Siapa yang menggantikan aku nanti di yaumil qiyamah ketika Allah aku nggak ngajar? Aduh, kayak gitu. Udah tua, tangan patah, ngajar. Kalau kita gitu bisa izin, sakit. Luar biasa, tetap ngajar. Dan kerennya beliau itu, habis dari siang ini masih ke tempat yang lain, sampai malam baru pulang. Tanggung jawab luar biasa. Tangan itulah yang saya cium ketika saya pamitan pulang Indonesia. Kata beliau, Indonesia, dia nggak apa nama muridnya, kalau sudah ribuan beliau. Tapi beliau tahu dari mana kita. Indonesia, tadi ente, yes, betul lah yes, betul yes. Saya cinta sama beliau. Saya pun cakap lagi. Kisah beliau ini dalamnya teman saya. Kita tuh kalau musim apa namanya, musim panas itu kan subuh itu malam jam 3 sepatak udah subuh, setengah malam. Isya itu setengah subuh bisa. Jadi kita setengah sedikit kalau malam. Makanya habis subuh biasa kita tidur lagi karena kita baca jam 8 pagi. Nah, satu saat teman saya itu ketika habis sholat subuh dia tidur lagi, mimpi basah. Mimpi basah, kemudian kalau dia mandi nggak terkejar untuk masuk ke belajar. Dan tempat kami itu kalau nggak datang sekali dicentang, nanti dikurangi beasiswanya. Kalau nggak datang 3 kali nggak dapat beasiswa bulan ini. Datanglah dia, sampai pintu dia belum mandi wajib ini. Saya atur lagi di depan pintu, karena tempat kami belajar itu di atasnya masjid, di bawahnya ruang belajar. Saya doakan lagi di depan pintu. Ente, istirahat. Lu mandi dulu. Bingung kita. Mandi dulu ngapain? Iya gue begini. Masya Allah. Ada orang kayak gitu. Namanya Ashraf. Masya ya, hati-hati yang orang kayak gini. Tapi enggak biasa dimanfaatkan buat yang enggak. Itu sebetulnya kadang-kadang anak PA juga orang soal kita. Orang-orang yang alim itu biasa untuk menjaga orang menjaga tempat-tempat yang baik. Itu kayak gitu. Dulu saya nama Syekh Wahbah. Syekh Wahbah itu yang mengajarkan saya kita dusun nahwiyah. Dia sahabi, dia wartawan. Dia punya kisah unik terkait dengan Syekh Abdul Jabbar Halabi. Satu saat ketika dia lagi mampir ke tempat maktabah
toko-toko buku atau kitab, dia udah ada satu kitab yang dia pengen beli dan dia nggak mampu beli karena nggak punya uang. Hentakan pengen belinya itu, subhanallah. Malamnya ketika dia mau sholat subuh berjamaah, ternyata saya tuh baca Halabi jangan menunggu. Padahal nggak ada yang tahu dia pengen beli buku itu. Itu aja hentakan hati pengen beli buku itu. Satu saya panggil, wah bah, tahu. Hai Bulus, Islam ada kita. Wah bah, duit, pergi. Ini silakan beli yang kau inginkan. Ada orang kayak gitu, gitu ya. Nah, apalagi Umar. Kalau gitu ya, terasa bisa kalau ada, tapi tidak semua kayak gitu ya. Ya, kadang-kadang ada juga orang-orang yang punya ada, yang begini-begini ada persaksian orang lain, bukan dia yang mengangkat. Tapi kalau kita tarik ulama tadi itu terkait dengan Sumainiyah. Ada kisah juga yang lain, cuma saya belum dapat rujukannya. Yaitu ketika kota Madinah itu gempa, Umar mentakkan kakinya, ya Madinah, diam atas izin Allah. Gempa kemudian berhenti. Wallah alam kalau menurut kisah ini. Tapi kalau Sumainiyah ada dari dalam kitab tarik ulama. Jadi hadirin, kadang-kadang ada ya seperti itu. Kalau macam-macam yang Allah berikan pada orang-orang tertentu. Ya, ala kulihal, dari sifat-sifat Umar yang kita baca hari ini, kita pengen jadi orang yang karim, yang lembut, jadi orang yang pandai berusaha, sabar, jadi orang yang tawadhu, jadi orang yang kakak belagu, jadi orang yang mudah membantu orang lain, sebagaimana Umar bin Khattab, menjadi orang yang mudah terenyuh ketika kita melihat ada orang-orang apa yang butuh pertolongan ketika kita tidak mampu. Dan yang terakhir, Umar sangat perhatian sama usaha wanita. Ibu, ini dia. Umar sangat perhatian sama usaha wanita. Oh, anda baca tadi ibu cari ya, bagaimana perhatian Umar pada wanita. Ketika ada seorang suami ingin menceraikan istrinya, Umar bertanya, kenapa kau cerai istri kamu? Aku sudah tak cinta lagi yang kamu ingin. Mau nggak? Kalau asal cinta jadi patokan cerai, kapan kau punya perhatian pengawasan pada keluarga kamu? Ini kadang-kadang cerai dikit-dikit di medsos, udah gak cinta. Cinta begitu, jadi jangan mudah menceraikan istri. Ada di kita, ya. Siapa lagi? Banyak kisah-kisah Umar bagaimana terkomentar terkait dengan Sa'labah itu, siapa namanya? Binti Sa'labah. Ketika Sa'labah itu ngomong tentang Umar, kemudian dibetulkan oleh sahabatnya. Kata Umar, kau jangan mengatakan seperti itu karena dengan berkat dia itulah kemudian ayat Al-Quran turun. Itu Umar sangat perhatian sama kaum wanita, dan Umar sangat perhatian sama anak fakir, miskin dan anak. Jangan lupa Umar juga kadang-kadang dan tidak jarang beliau itu minta doa sama anak-anak, karena anak-anak belum punya dosa. Itu ya, mudah-mudahan doanya maafun mustajab. Itu hadirin. Nah, oleh karena itu kita kembangkan dari sifat-sifat ini. Sekali lagi saya tidak akan bicara tentang bagaimana kekalifahannya, berbagai macam kalau sudah kita bahas, tapi bagaimana kita belajar sifat kata Umar yang mudah bisa kita contohkan dalam hidup kita sehari. Berusaha semaksimal mungkin untuk mencontohkannya. Semampu kita, tidak mesti kita paksakan kalau kita tidak mampu. Walau kuliah kita pengen belajar sini mengambil ibrah, belajar kisah-kisah para sahabat Nabi seperti ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Saya demikian akhir kalam, ya kita tutup. Ada pertanyaan? Tidak ada kan? Tidak ada. Saya sudah Allah bertanya. Karena pengajian Al-Barakah pasti kan paham semuanya, pahamnya paham. Mudah-mudahan sudah harus paham. Ya, mudah-mudahan manfaatnya. Mari insya Allah ketemu lagi lain waktu, kita akan kupas masalah yang lain, gitu ya. Dan alam, mudah-mudahan dengan doa baik, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.